Jeru, biaya operasi ayahmu sebesar 200.000 yuan. Sampai sekarang masih belum ada jalan keluarnya. Keluarga kita, jelas sekali, sudah tidak ada uang lagi. Chen Hai, sudah 3 tahun berlalu. Sebagai pacarmu, aku hanya ingin sebuah tas bermerek. Apa itu terlalu berlebihan? Wei Wei. Aku bersumpah, 3 hari lagi, aku pasti akan memberimu kejutan. Hei, Chen Hai, kenapa kamu berdiri di depan pintu? Cepat masuklah. Ayo, semua teman sudah berkumpul, cepatlah. Kita semua sudah kelas 3, harus saling menyayangi. Chen Hai, kejutan apa yang kau siapkan untukku? Dia hanya seorang nelayan yang bau. Apa yang bisa dia berikan sebagai kejutan? Memberimu keranjang ikan. Hahaha. Kalian. Wei Wei. Hari itu, aku melihat apakah kamu suka atau tidak. Jadi aku membelinya untukmu. Ini adalah edisi terbatas. Harganya lebih dari 200.000. Wei, kamu sangat beruntung. Wei, kita kan sahabat terbaik. Nanti kamu harus pinjamkan aku untuk ambil beberapa foto, biar aku bisa unggah ke media sosial. Kak Ai, ini terlalu mahal, kan? Aku. Selama kamu bahagia, itu lebih penting dari segalanya. Oh. Cium satu, cium satu, cium satu. Wei, jangan lupa, kamu masih pacarku sekarang. Chen Hai, alasan aku mendekatimu selama ini adalah karena aku bertaruh dengan teman-teman sekelas. Bertaruh bagaimana caranya aku bisa membuatmu menjadi anjing penjilatku. Aku akui, selama 3 tahun ini, kau memang sangat baik padaku. Tapi kebaikan seperti itu, apakah kau begitu cepat pergi saja? Aku sudah menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, uang itu sangat penting bagimu. Kamu bisa bertanya pada teman-teman ini, siapa yang tidak suka uang? Siapa yang tidak butuh uang? Lagi pula aku adalah bunga sekolah. Aku memiliki modal lebih banyak dibandingkan gadis lainnya. Masa muda hanya beberapa tahun. Apakah aku tidak bisa mengejar yang lebih baik? Kenapa kamu bicara dengan nelayan bau ini? Ayo pergi. Mari kita potong. Mulai sekarang, jangan pernah menggangguku lagi. Kuharap kau bisa bersikap seperti seorang pria sejati. Pergilah dari sini dengan martabatmu sendiri. Mengganggu. Martabat. Selama 3 tahun ini, aku telah memberikan segalanya untukmu. Aku selalu berhati-hati dan penuh perhatian. Aku hanya takut membuatmu tidak senang. Bahkan ketika ayahku dirawat di rumah sakit, aku masih harus meminjam uang dari keluarga. Aku sudah memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Katakanlah. Katakanlah. Kenapa kau harus tidak tahu malu? Kamu hanya seorang nelayan bau, berani-beraninya mengejar Wei. Coba lihat dirimu di cermin, apakah kamu pantas? Kai, kenapa kamu marah dengan orang miskin seperti dia? HMPH, sangat merendahkan diri. Ayo, kita pergi ke ruangan lain untuk memotong kue. Ayo pergi. Terdeteksi adanya tuan rumah yang cocok. Sistem memancing dewa sedang mengikatkan diri. Di mana aku ini? Selamat kepada tuan rumah, ikatan berhasil. Sistem memancing dewa. Sistem, nama, Chen Hai, usia, 24 tahun, pekerjaan, yang lainnya tidak terlalu istimewa. Chen Hai, Chen Hai, kau hanya menjadi anjing penjilat. Pantas saja kau. Selamat kepada Tuan atas peningkatan fisik sebesar O10 poin. Peningkatan fisik ini adalah tubuh dengan kutukan terkuat dalam sejarah. Sistem ini secara khusus menghadiahkan alat terbaik kepada Tuan. Radar pencari ikan yang presisi. Hak penggunaan 3 kali. Mencari spesies apapun dalam radius 10 km. Sistem, apakah kamu sedang mengasihani aku? Sudah jatuh seperti ini, masih diberi hadiah. Tugas pemula diterbitkan. Berputar-putar selama 3 tahun. Masih harus kembali menjadi seorang nelayan. Ma.
Jeruk, setelah kau pergi ke kota besar, jangan lupakan aku ya. 小群，等我回来。Kak Jeruk, Kak Jeruk, kenapa kau kembali? 妈， Ada apa denganmu, Jeruk kecil? Ibu tidak apa-apa. Beberapa hari yang lalu, ibu tidak sengaja keseleo kakinya. Kamu pulang di luar hari libur, untuk apa? Cepat kembali ke sekolah dan belajar. Ya, Kak Jeruk, tenang saja. Aku pasti akan menjaga ibu dengan baik di sini. 我不想读书了。 Aku tidak mau belajar lagi. Kamu bilang apa? Ibu, jangan khawatir. Dengar aku bicara. Bukan hanya aku yang lulusan diploma, bahkan lulusan sarjana pun ingin mencari. 所以我不如索性回来，为家乡建设做点贡献。 Kamu ini ngawur. Kalau kamu tidak mau belajar, pulang untuk apa? Orang bilang, kalau ada gunung, makan dari gunung. Kalau air, makan dari air. Kita ini berada di tepi laut barat Fangking. Dan ada begitu banyak pulau di sana. Aku berpikir, bagaimana kalau kita jadikan salah satu pulau itu sebagai tempat yang unik di seluruh negeri. Membangun resort tepi laut di atas danau air tawar. Tidak ada yang sulit. 关键是我有挂。 Kamu hanya bermimpi. Jangan bicara terlalu banyak. Cepat pergi. Oh, aku pikir apa yang dikatakan kakak Juzi masuk akal. Bagaimana kalau... Jangan ikut-ikutan membujukku seperti dia. Dulu sekali, kau meminjamkan uang sekolahmu kepada kami. Sebagai calon kakak, kau juga sudah bersusah payah membantu kami selama ini. Bukankah semua itu agar dia bisa belajar dengan baik? Waktu misi tinggal 1 jam lagi. Astaga, 来不及了。妈，我知道。 aku tahu. 以前都是我。 Sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak akan lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Aku tidak ingin mendengar ocehanmu lagi. Hari ini kamu harus kembali belajar. Cepat pergi, Ibu. 橘子， Juzi, tolong bantu aku bujuk ibu. Aku ada urusan besar. Aku harus keluar sebentar. Kamu kembali ke sini sekarang juga. Kamu benar-benar membuatku marah. Silakan duduk dulu. Aku sangat marah. Paman Wang, bukankah kamu sedang belajar di kota? Kenapa tiba-tiba kembali meneruskan usaha keluarga? Aku bersiap menjadi nelayan. Mewarisi usaha keluarga, aku bersiap menjadi nelayan. Kamu ini bicara apa sih? Mana ada anak yang tidak sekolah? Hei, Juzi, kamu mau kemana? Menangkap ikan? Juzi, ya, bukan bermaksud menemui kamu. Nah, matahari sudah hampir tenggelam. Kenapa kamu masih mau menangkap ikan? Siapa bilang matahari tenggelam artinya tidak bisa menangkap ikan? Danau air tawar. Saat matahari tenggelam, suhu air turun dengan cepat. Ikan-ikan sudah bersembunyi. Ini adalah pengetahuan dasar. Juzi, orang tuamu mengirimmu ke kota dengan susah payah. Kamu bukan orang yang cocok untuk menangkap ikan. Lebih baik kamu kembali saja. Bagaimana kalau aku berhasil menangkap ikan? Jika kamu berhasil menangkap ikan, aku akan membeli ikanmu dengan harga 2 kali lipat. Baiklah, kita sepakat. Ah, anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa dipastikan. Siapa bilang tidak begitu? Sudahlah, sudahlah. Bagaimana jangan terlalu banyak bicara. Sistem, aktifkan radar penangkap ikan presisi. Sedang mengaktifkan radar penangkap ikan presisi. Kenapa tidak ada ikan sama sekali? Waktu hanya tersisa 10 menit. Terdeteksi sekumpulan ikan. Astaga. Tuan Wang, jangan tunggu lagi. Sudah hampir 1 jam. Loh, anak muda itu pasti seorang pemimpi. Dia pasti malu untuk kembali. Hei, aku sudah setengah hidup menangkap ikan. Tapi belum pernah dengar ada yang bisa menangkap ikan. Di laut barat ini setelah matahari terbenam. Cepat, lihat itu. Itu Juzi yang kembali. Wah, anak ini benar-benar tebal muka. Angkatan udara masih berani kembali. Kenapa kamu harus sebanding dengan anak muda ini? Apa yang dia tangkap? Menangkap ikan terlihat mudah. Sebenarnya ini juga pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Kamu sekarang masih muda. Nanti, belajarlah lebih banyak dari ayahmu. Belajar dari paman Tian itu tetap perlu. Tapi soal apakah tidak menangkap ikan? Tidak bisa memastikan apakah menangkap ikan atau tidak. Lihatlah kalian semua. Astaga, banyak sekali ikan. Sejak zaman kakekku, tidak ada ikan yang bisa ditangkap di malam hari di Laut Barat. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Mungkinkah aku benar-benar tidak menyangka menangkap ikan sekali. Langsung untung 1000 yuan. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Tapi untuk mengumpulkan biaya operasi ayah, mungkin. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas pemula.
Hadiah keberuntungan ke-30. Dewa sial ini benar-benar menempel. Karena tingkat penyelesaian tugas pemula tuan rumah mencapai level SSS. Membuka kunci area budidaya tingkat dewa budidaya di dalam area budidaya. Memiliki tingkat kelangsungan hidup 100%. 100 kali lebih cepat dari dunia luar. 100 kali lebih cepat. 1 jam di dalam area budidaya. Setara dengan hampir 2 jam di dunia luar. Dengan kecepatan seperti ini, biaya pengobatan ayahku akan segera terkumpul. Saat itu, aku juga bisa memulai bisnis impianku sendiri. Misi baru dimulai. Kebaikan dimulai dari bakti kepada orang tua. Mohon kepada tuan rumah untuk mengumpulkan 200.000 dalam waktu 3 bulan. Gunakan uang itu untuk Xiaoju. Xiaoju. Kak Juzi. Di mana ibuku? Aku sudah membujuknya untukmu. Dia bilang setuju kamu kembali mencoba. Benarkah? Kak Juzi, kamu tidak perlu. Aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Juzaiah, paman melihatmu tumbuh besar. Ikan ini hari ini, bagaimanapun juga harus menyisakan 1 keranjang untukku. Baiklah, apa bedanya melihatmu tumbuh besar? Hari ini aku bersedia membayar 2 kali lipat harga. Aku akan membeli semua hasil lautmu ini. Aku mau ini, yang ini untukku. Semuanya ada. Ayo. Hei, Paman Wang, Xiaoju, aku akan menyapa Paman Wang sebentar. Kau lanjutkan saja dulu. Semuanya ada. Jangan berebut ya. Sungguh, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena Paman memberikan lapak ini padaku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku dan ayahmu sudah bertahun-tahun bersahabat. Lagi pula, aku ini paman kandung Xiaoju. Itu artinya aku juga pamanmu. Kalau aku tidak membantumu, lalu siapa lagi yang akan kubantu? Ada. Semua lengkap. Oh iya, bagaimana kondisi kesehatan ayahmu sekarang? Kata dokter, 2 bulan lagi beliau sudah bisa keluar dari. Oh iya, Paman Wang. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Mari kita bawa si Hai ke dunia. Apa? Kamu ingin menyewa pulau kecil? Juzai. Masalah sebesar ini, bagaimana kalau kita tunggu ayahmu keluar dari rumah sakit? Lalu kita bicarakan lagi. Iya, Kak Juzai. Pulau kecil itu semuanya tanah tandus. Jika benar-benar ingin mengembangkan pulau kecil ini, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan? Bukan hanya soal ukurannya, tapi juga jauh melampaui penangkapan biasa. Mengabaikan biaya operasi ayahku yang 200.000. Masih ada Bafang. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan misi. Kewajiban utama adalah berbakti. Toko poin telah dibuka. Bisa isinya segala jenis barang, termasuk mata uang. 1. Aku memiliki hampir 2 miliar. 为了能够让宿主更好地建设家乡，先发布西海景区开发项目，并解锁新功能。 Rencana desain pulau. Masalah uang. Kalian tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Hanya saja, aku kurang paham tentang proses dan prosedur kontrak. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan banyak bicara lagi mengenai prosesnya. Biar paman yang urus untukmu. Terima kasih banyak, Paman Wang. Saya akan gantikan alkohol dengan teh. Saya bersulat untukmu. Baik. Juci, semua orang tahu kamu punya kemampuan menangkap ikan. Dan memang benar kamu telah menghasilkan uang. Tapi kamu membawa tempat yang terpencil ini. Kontrak saja, bukankah itu membuang banyak uang? Hei, lebih baik membeli beberapa kapal ikan, lebih hemat. Paman dan bibi sekalian, aku tahu kalian tidak menyetujui cara ini. Bagaimanapun, dari generasi ke generasi tidak ada yang setuju. Namun, itu tidak berarti bahwa pulau-pulau kecil di belakang kita ini tidak memiliki nilai sama sekali. Aku baru saja kembali dari kota. Kalian tahu bagaimana orang-orang di kota menyebut kita. Mereka bilang, keluarga nelayan bau itu. Apa yang bisa mereka berikan padamu sebagai kejutan? Seperti keranjang ikan.
Nelayan kir seperti itu. Kita punya dukungan dari Laut Barat di Fangking. Itu adalah keunggulan alami yang kita miliki. Bukan karena mereka meremehkan label kita. Logikanya memang begitu. Tapi, Juzai, kamu tahu sendiri kondisi desa kita, kan? Bukan hanya miskin, masih terpencil. Kalau kamu bangun gedung tinggi di sini, harus ada orang yang mau beli, bukan? Paman, saya bukan ingin mengembangkan properti di sini. Saya ingin membangun sebuah resort pertama di seluruh Tiongkok. Resort tepi pantai di atas danau. Agar keluarga kita yang merantau kita, demi generasi kita yang akan datang. Kita bersama-sama menciptakan harapan yang indah. Baik, 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 baik. Hei, kamu sudah lihat lingkaran teman belum? Aku bilang, kenapa anak ini belakangan ini menghilang? Ternyata dia turun gunung bermain lumpur. Sedang membicarakan apa? Kau terlihat begitu bahagia. Setidaknya dia pernah mengenyam pendidikan universitas. Siapa sangka akhirnya malah bekerja di proyek bangunan, menggali tanah, dan mengangkut batu bata. Benar-benar tidak punya masa depan. Siapa yang tidak setuju? Untung saja dia sudah berhenti kuliah. Kalau tidak, benar-benar akan mempermalukan para mahasiswa seperti kita. Kalau dipikir-pikir ya, semua ini berkat mata tajam Nona Lin kita. Kalau saja dia tidak lebih dulu melihat tampang pria miskin itu, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan pria tampan, kaya, dan sempurna seperti Tuan Hao kita? Menurut kalian, mungkinkah ada kemungkinan seperti ini? Sebenarnya aku dan kakak Ai sudah lama bersama. Pi terlalu tinggi. Topi hijau ini benar-benar hijau sekali. Hahaha. 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 Terima kasih atas perhatian Anda, Pak Pimpinan. Saya yakin bisa mengembangkan ketiga pulau kecil itu sepenuhnya. Tidak baik, Kak Jeruk mengalami kecelakaan. Jadi, akhirnya kau datang juga. 3 bor sudah rusak. Semua curiga di bawah. Mungkin ada sesuatu yang kotor. Aku sudah bilang dari awal, jangan menggali, jangan menggali. Sekarang lihatlah, kita sudah mengganggu sesuatu yang kotor. Juzi, kamu sudah membuat semua orang menderita. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Sistem, bisakah kamu mendeteksi sesuatu? Apa yang ada di bawah sana? Deteksi ada sesuatu di bawah. Mineral logam dalam jumlah besar. Apakah kita menemukan sesuatu yang buruk? Tidak. Kamrat kecil Chen Hai, kau mampu menyumbangkan begitu banyak mineral logam tanpa pamrih kepada negara. Atas nama pemerintah, aku mengucapkan terima kasih padamu. Anda terlalu memuji. Memang benar, saat ini anak muda yang begitu tulus seperti Anda sangatlah langka. Aku bahkan berharap keponakanku yang tak berguna itu. Saya harus banyak belajar dari Anda. Anda terlalu memuji saya. Membangun kampung halaman ini sebenarnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh generasi muda seperti kami. Lagi pula, jika bahkan rumah sendiri tidak dipedulikan, bagaimana mungkin bisa membangun negara yang kuat? Kebijakan yang diizinkan. Apapun masalah yang muncul, kamu bisa langsung menghubungi pemerintah. Pemerintah pasti akan memprioritaskan untuk membantumu menyelesaikan. Kalau begitu, terima kasih banyak atas dukungan dari kedua pemimpin. Saya akan mengantar kalian. Silakan. Chu, kamu masih anak muda yang hanya tahu membuat ributan saja. Sekarang sudah tumbuh sampai sejauh ini. Sejak kecil aku sudah tahu, kakak Juzi pasti akan sukses. Benar, Juzi kebaik. Kalian sudah dengar, kan? Keluarga Jiang kita di dekat Danau Tamsui. Mereka membuka sebuah resor pantai. Beberapa waktu lalu, berita tidak henti-hentinya melaporkan tentang itu. Dan kan, terutama, sebuah restoran kapal pesiar bernama Klub Laut. Jangan bilang soal ruang pribadi, bahkan tempat duduk di aula pun. Tidak masalah, sama sekali tidak bisa dipesan. Yang kalian bicarakan itu adalah orang biasa yang tidak ada hubungannya. Tapi KAI-KAI dari keluarga kami berbeda. Tuan Zhao, ruang VIP di Klub Laut itu, benarkah bisa dipesan? Omong kosong. Itu adalah desa nelayan Little Dubai. Begini saja aku katakan padamu. Pamanku adalah kepala di sana. Tahun lalu, pamanku sudah merencanakan agar aku bertemu dengan jenius bisnis ini. Belajar dengan baik. Memang benar-benar Tuan Zhao. Harus Tuan Zhao. Setelah 1 tahun promosi dan pembangunan, karena pulau kita memiliki air laut yang jernih, dan restoran hasil tangkapan ikan eksklusif, juga menarik banyak wisatawan untuk berfoto dan check-in di media sosial. Dan topik yang diajukan oleh, bahkan terus-menerus mendominasi daftar pencarian terpopuler. Di sini, aku masih punya banyak pesanan tiket yang memanfaatkan koneksi. Jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 pesanan. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Jadi, kedepannya, setiap hari kita harus menyisihkan.
Pintu belakang ini, kalau memang harus digunakan, tetap harus digunakan. Namun, semuanya harus dilakukan dengan batas yang tepat, terutama dalam industri pelayanan. Yang paling penting adalah pengalaman pelanggan. Jika ada si efek domino yang menyebabkan kelumpuhan besar-besaran, jadi kita harus mengenalikan ini dengan baik. Presiden Zhu, saya punya satu pertanyaan. Sekarang kita memiliki semakin banyak klien kaya, bahkan beberapa miliarder tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Namun, jika kita memindahkan hunian ke sisi kita ini, di sini, kita tidak memiliki fasilitas pendukung yang sesuai dengan status mereka. Saya khawatir. Mendeteksi keberadaan tuan rumah, pembangunan sudah mulai menunjukkan hasil. Sistem memberikan penghargaan khusus untuk tahap ini, mendapatkan satu cetak biru pembangun PET. 这个问题我有办法解决。 Luar biasa, sungguh luar biasa. Sekarang aku bisa membayangkan, ketika kita meluncurkan rencana brilian ini, akan seperti apa hasil yang akan kita dapatkan. Presiden Zhu tetaplah Presiden Zhu. Di usia muda sudah bisa memikirkan cara profesional. Halo, Direktur Sao. Halo, Paman, saya pasti akan belajar dengan rendah hati. Terima kasih, Paman. Hehe, baik, Tuan Zhao. Tempat duduk di klub laut itu sudah dipesan belum? Hanya kapal pesiar rusak saja. Saya pergi saja sudah memberi mereka muka. Masih tempat duduk biasa. Sil memesan ruang VIP. Kan, pamanku, meskipun tidak terlalu tinggi pangkatnya, terakhir kali sudah meminta bantuan ke banyak orang, hanya untuk mendapatkan meja kecil di area umum. Tapi sekarang, Zhao Xiao hanya dengan beberapa kata saja sudah berhasil memesan ruang VIP yang sangat sulit didapatkan. Benar-benar luar biasa. Hanya sebuah ruang VIP. Apa istimewanya? Aku bilang padamu, sebentar lagi pengembang kawasan wisata misterius itu akan datang menjemput kita sendiri. Benarkah? Kudengar dia adalah seorang jenius bisnis yang benar-benar memulai dari nol. Orang seperti itu bisa datang menjemput kita sendiri. Kakak Ai, aku semakin mencintaimu. Hang. Kak Juzi, kamu mau kemana? Aku mau menjemput kerabat kepala sekolah. Kerabat? Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Kerabat kepala sekolah tidak perlu kamu jemput sendiri, kan? Tidak perlu. Dulu, saat kita baru mulai mengembangkan proyek ini, direktur sudah banyak membantu kita. Meskipun sekarang kita sudah mencapai sedikit keberhasilan. Aku pamit duluan. Ada apa sebenarnya ini? Maafkan aku, mobilnya terperosok ke dalam lubang. Mungkin butuh bantuan kalian ini penumpang. Kami ini konsumen. Bagaimana bisa kamu minta kami dorong mobil? Hujan baru saja berhenti. Tanah masih berlumpur. Nanti kita bantu dorong mobilmu. Baju yang aku beli dengan ratusan yuan ini. Kamu buat kotor. Apa kamu bisa menggantinya? Ban mobil itu terperosok ke dalam lubang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kamu benar-benar tahu cara mengemudi? Sudahlah, sudahlah. Lagi pula kita sudah hampir sampai. Kita jalan kaki saja. Aduh, sial sekali. Jangan marah ya. Nanti kita urus dia dengan baik. Ayo turun dari mobil. Pak, ada apa ini? Roda mobil ini terjebak di lubang. Begini saja, Pak, nyalakan mobilnya. Kami berdua akan membantu mendorongnya. Terima kasih. Mas, tambahkan gasnya. Sudah cukup. Benar-benar terima kasih banyak atas bantuan kalian. Baju kamu ini, tidak apa-apa. Nanti pulang cuci saja, sudah cukup. Di mobil saya ini, ada beberapa anak muda, sebanyak belasan orang. Kalau mereka bisa setengah sadar, Anda ini dari kota provinsi, kan? Jaraknya puluhan kilometer. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa, cepat pergi saja. Mari kita pergi. Akhirnya sampai di sini. Mengerti, mengapa lembah miskin ini menjadi Dubai kecil? Kemegahan dan auranya. Ini bukan sekadar klub,
Kan, bukankah ini lebih mirip hotel bintang 5? Cepat lihat pohon-pohon ini. Semua ini didatangkan langsung dari daerah tropis. Kalian tidak mengerti apa-apa. Mereka sengaja membuat semua ini terlihat mewah. Semua hanya untuk menaikkan harga makanan di sini. Coba beri contoh. Sepotong tahu busuk di warung pinggir jalan dengan 20 yuan sudah bisa makan semangkuk. Tapi di sini, satu potong pun tak bisa didapatkan. Benda ini... Permisi, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Saya bermarga Zhao. Paman saya telah memesan sebuah ruang Yunju di sini. Kamu periksa. Silakan masuk. Ayo pergi. Satu porsi jeruk dijual 69 yuan. Satu porsi ikan dijual 299 yuan. Apa yang kamu katakan tentang nilai emosional tadi? Jadi ini adalah menipu pelanggan. Bukan seperti itu. Bahan makanan kami memang mahal, tapi benar-benar sepadan dengan harganya. Misalnya, jeruk ini lebih baik daripada yang di luar. Apakah jeruk di tempatmu berlapis emas? Atau harganya setinggi ini? Tolong jaga diri. Jaga diri. Menyuruhku jaga diri. Baiklah. Kalau begitu, begini saja. Minum bersama kami dengan baik-baik. Setelah kita minum dengan senang hati, mari kita bicara lagi tentang masalah harga diri. Aku tidak... Sialan. Tuan Zhao menyuruhmu minum sedikit alkohol saja. Kamu sudah mengeluh. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan toko ini. Hei, minumlah sedikit. Berhenti. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian buta? Tidak bisa melihat. Aku hanya mengundangnya untuk minum segelas anggur. Kau minum untuknya. Hei. Coba sentuh dia sekali saja kalau berani. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Anak muda ini adalah keponakan langsung dari Direktur Zhao kalian. Meskipun jabatan Direktur Zhao tidak terlalu tinggi. Namun jika tahu hubungan Anda dengan, jika memang tidak ada jalan lain, bagaimana kalau begini saja? Biarkan saya yang meminum segelas anggur ini untuk menggantikan gadis ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Apakah aku perlu meminta maaf untuknya atas nama diriku? Hah? Ada apa? Anda? Ah, tidak apa-apa. Oh iya, apakah Anda melihat beberapa anak muda yang kira-kira seumuran dengan saya? Sepertinya mereka datang dari kota. Mereka sepertinya pergi ke Yunjuting. Yunjuting. Permintaan maaf ini sudah aku sampaikan. Tidak marah lagi. Haha. Dia menyinggung perasaanku. Kenapa harus? Kamu ingin aku meredakan amarahku. Pukulan yang baru saja kamu terima. Dan minuman yang kamu habiskan, itu belum cukup. Masih tidak puas? Ya. Sudahlah. Kamu sekarang hanya seorang pekerja biasa. Aku malas berdebat denganmu. Begini saja. Dia tetap tinggal. Kalian semua pergi. Kenapa? Apa tidak mengerti bahasa manusia? Sudah setahun kita tidak bertemu. Kamu ini. Kenapa masih saja suka pamer? Kamu ini. Kenapa masih saja suka pamer? Chen Hai. Aku kira, itu siapa yang tidak tahu diri. Ternyata kamu, si penjilat kecil ini. Karena kita pernah jadi teman sekelas. Sekarang kamu minta maaf pada mereka berdua. Dan biarkan dia menamparmu satu kali. Hal yang terjadi hari ini, aku tidak akan mengejar lagi. Aku minta maaf. Tampar aku sekali.
tidak akan mengejar. Aku lihat kamu setahun ini tidak dipukul. Kulitmu gatal. Kamu, Sak Pambal, berani-beraninya kamu memukulku. Karena kita pernah sekelas. Aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Kalau tidak, apa? Jangan kira karena kamu orang lokal, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku takut pada orang lokal. Aku Gu. Halo, Paman, ini aku. Ya, di klub laut itu. Aula Yunju. Aku dipukuli orang. Apa? Kamu datang sendiri. Baik. Aku tunggu kamu. Paman, Direktur Zhao adalah pamanmu. Bagaimana? Takut? Ya. Ikuti sampai ke sini. Namun, identitasmu, latar belakang keluargamu, semua teman sekelas tahu dengan sangat jelas. Kenapa kamu harus berpura-pura di sini? Apa yang dikatakan Kak Wei benar? Lihatlah dirimu, dengan penampilan seperti petani berlumpur ini. Berani-beraninya kau di sini, berteriak-teriak di depan Tuan Zhao kami. Chen Hai, oh Chen Hai, kau benar-benar tidak tahu apa artinya kata mati. Ya, Chen Hai, bagaimana kalau kau coba menasihati kedua temanmu itu? Meminta maaf tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Tapi kalau benar-benar menunggu sampai paman kandung Kak Ai datang, sudah selesai bicara, akan jadi aku. Hari ini aku akan duduk di sini, melihat bagaimana kalian menunjukkan keberanian. Ya, aku sekarang. Saya juga sedang bersiap menuju klub laut. Saya tahu resort tepi laut sangat penting bagi kabupaten kita. Saya pasti akan mengatur dengan baik. Tidak akan ada penyalahgunaan. Pemimpin, jangan khawatir. Di klub laut itu, yang disebut Yun Juting, aku dipukuli seseorang. Xiao Kai, ya. Aku harap orang yang membuat masalah ini bukan kamu. Kalau tidak, aku tahu kebiasaan di desa kalian, selalu cenderung melindungi orang sendiri. Tapi Direktur Zhao, dia adalah paman kandung KAI kita. Kalau tidak, orang bilang kalau jadi pejabat tidak melayani rakyat. Lebih baik pulang jual ubi. Jika hari ini aku yang bersalah, meminta maaf yang seharusnya. Tapi karena Zhao KAI, dia memiliki latar belakang keluarga. Dia malah membuatku dan keluargaku. Ini lucu. Chen Hai, berhentilah berpura-pura di sini. Orangmu, orangku, seperti klub di laut ini. Seperti milik keluargamu saja. Benar sekali. Bukan hanya klub di atas laut ini. Chen Hai, oh Chen Hai, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Sudahlah, tunggu sampai paman kecil dari keluarga KAI datang. Saat itu kau akan tahu. Kamu telah menyinggung orang besar. Kamu masih tidak percaya bahwa aku adalah pemilik tempat ini. Jika kamu benar-benar pemilik tempat ini, aku akan melepas pakaianku dan berlari mengelilingi kapal pesiar ini 10 kali. Hei, aku akan berlari 20 kali. Aku juga. Ingin bermain-main? Ya, baiklah. Aku akan bermain sampai kau hancur. Jika kau benar-benar pemilik tempat ini, maka uang menjadi milikmu. Tapi jika ternyata bukan, HMPH. Maka berlututlah seperti seekor anjing di hadapanku. Mengapa harus ditolak di luar pintu? Direktur Zhao tiba. Paman kecil, datang ke sini. Toko ini adalah toko hitam yang menipu pelanggan. Lihat apa yang mereka lakukan di lantai. Lihat, mereka menipu saya. Kamu, Hei, Presiden Chen, saya benar-benar minta maaf. Makhluk tak tahu diri ini, berani sekali menyinggung Anda. Paman kecil, kenapa Anda harus repot-repot mengurusnya? Dasar makhluk tak tahu diri. Berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Chen kita. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa jangan dia benar-benar bos di tempat ini? Tidak mungkin. Sebenarnya, siapa Chen Hai itu? Aku lebih tahu daripada siapapun. Kurasa mereka pasti bersekongkol. Bersatu untuk menindas orang luar seperti kita. Bersatu, orang luar. Diam. Paman kecil, ini, apa yang sebenarnya terjadi ini semua? Direktur Zhao.
我跟他们说， Biarkan saya berbicara dengan mereka. 我知道你们都用有色的眼光， Kalian semua memang benar. Uang hidup kita selama beberapa 都有 bulan. 你们一天的零花钱。但是你们有没有想过， Tetapi apakah kalian pernah 你们 berpikir 花的每一分钱是你们自己赚的吗？有人说，人持有经历的越多， ada yang mengatakan bahwa semakin banyak pengalaman yang dialami seseorang, barulah bisa menjadi dewasa. Hao Kai, 我感谢你 aku 们在 berterima kasih 让 untuk 我看 3 清了 tahun 这个 ini. 现实，让我看清了这个世界。这就是 Ini 小可爱， Xiao Kai, 把咱们的 keluarkan hidangan andalan kita. Ini jeruk. Tidak mungkin, ini palsu, kan? Jeruk biasa adalah 15 yuan per kilogram. 这是经 Ini 过我 telah 们特殊 melalui 的 pembudidayaan khusus kami. 一家河的柑橘，每一个都足足有1 Setiap buahnya memiliki berat 1 kilogram. 这一份一 Satu 共还觉得贵吗？ Meskipun jeruk ini asli dan berkualitas, namun bibir yang melengkung itu, yang paling mahal di pasaran, hanya beberapa puluh yuan per kilogram. Hotel bintang 5 pun hanya 100 yuan. Di sini kamu jual 299. Kamu tidak mau menjelaskan sedikit. Ini adalah ikan mulut terbalik. Chen Hai, ikan di tempatmu ini, jangan-jangan semuanya yang disediakan oleh klub laut. Semua telah melalui pemeriksaan oleh departemen yang berwenang. Tidak ada cara ilegal yang terlibat, sama sekali. Dan bukan hanya aku saja. Termasuk para pemimpin di tingkat kabupaten dan kota, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Mereka semua bisa menjadi 恭喜 saksi. 宿主达成 Selamat kepada tuan rumah, Anda telah mencapai 30年 prestasi 30 tahun Sungai Barat. 请查升。这系统可以啊，不光有阶段性， Lihat hadiah apa yang ada kali ini. 恭喜宿主获得6边形高级人才加10，该高级人才已经全部获得合法身份，且对宿主100%忠诚。 Biasa, 只要 selamat 宿主 Tuan 签证完 memanggil. 便会出现在您的面前。请问宿主是否 Apakah 要召 Tuan 唤 ingin memanggil sekarang? 虽说系统已经对他们的身份进行了合法， Untuk meninggalkan identitas mereka, tapi bermain sulap di depan banyak orang 而且还 seperti 是一下 ini. 子10个，属实有点惊悚。 Manggil di tempat lain. 现在你认识我了吗？卡里的100 1 万， juta di dalam kartu. Anggap saja ini sebagai biaya pengobatan Xiao Li. 拿着吧， Ambillah. 叫我。我这个 Aku 人 ini orang yang sangat menghargai 面对同事 perasaan 一 dan 场 persahabatan. 不和你们计较，但是 Berani-beraninya kau menyentuhnya. 需要给他道歉。给他道 Minta 歉 maaf padanya. Chen Hai, kau tidak sedang sakit parah, kan? Berani sekali kau memukul kami hanya demi seorang gadis desa. Kakak Ai bahkan menyuruh kami untuk meminta maaf. Pergi, kau. Kau memukul. Tadi itu memang salahku. 我在这儿给你道歉。对不起 Maafkan aku. 橘子哥，要不 Bagaimana kalau kita anggap masalah ini selesai saja? 现在我们 Mengingat 同 kita 学 pernah menjadi teman sekelas, 今天的消费 semua pengeluaran hari ini akan dibebaskan. Namun, 是 namun, 你们记好了，如果再有下 jika ada lain kali, tidak ak- Baiklah, 好了， semuanya pergi. Zah. Ayo pergi. Kamu, kamu, Presiden Chen, 陈总， Presiden Chen. Presiden Chen, saya benar-benar tidak tahu Anda. Direktur Sao, saya tahu. Anda adalah pejabat yang baik yang bekerja untuk rakyat. 至于赵 Adapun Zhao Kai, jika bisa membuatnya belajarnya nanti akan mengalami kerugian besar. Mari kita minta maaf kepada dua pekerja itu. Terlalu berlebihan. Kakak 这 Ai. 件事就这么算了。 Paman ingkar besar. Paman kecil bahkan berdiri di sisi si pecundang itu. Apa yang bisa aku lakukan? Aku punya ide bagus. Jeruk sebesar ini bisa mendaftar ke Guinness World Record. Ada yang aneh. 可是 Tapi, Paman kecil Zhao, dia bilang, tidak ada masalah.
Yang penting bukan kebenaran. Ini adalah opini publik. Dengan popularitas desa nelayan Dubai kecil, aku yakin para selebriti internet kecil yang setiap hari memeras otak mereka juga ingin ikut memanfaatkan situasi ini. Pada saat itu, meskipun tidak bisa menjatuhkannya, Chen Hai tetap bisa membuatnya merasa sangat kesal. Hanya saja aku khawatir paman kecil akan. Karena dia tidak memberi serinya. Sistem itu, yang kamu sebut prajurit heksagonal. 给我看看。收到。 Salam hormat, Tuan. Mulai sekarang, panggil saya Tuan Chen, atau kakak Jeruk juga boleh. Tempat 3 orang ini sudah cukup. Itu adalah Direktur Chen. Semua adalah metode tingkat tinggi. Apakah ada 资 penjelasan? 料已发送，请宿主查收。 我操，这么牛逼！ Sungguh memaksa. 语言天赋顶级，商业天赋顶级，医疗水平顶级，格斗天赋顶级，建筑天赋顶级，科研天赋顶级。除此之外，还有潜水，降到了专家级水准。 Itu adalah pejuang berbentuk segi 6. Ini benar-benar jenius di antara para pejuang. Gaji tahunan untuk setiap orang adalah 10 juta. Sistem. 这不是奖励吗？怎么还要发工资啊？关键，每个人 Setiap orang mendapatkan 10 juta per tahun. 人造人也是人，也需要吃喝拉撒，这笔费用当然就该由宿。 Masih ingin mendapatkan disk gratis. Gaji tahunan 10 juta memang terlihat sangat tinggi. Namun, jika melihat kemampuan luar biasa ini, sebenarnya itu cukup 这么 sepadan. 一来，如果我不抓紧再开发点新项目，恐怕 Tak lama lagi, rasa takut itu akan menguras hati. Presiden Chen, berdasarkan perkembangan terbaru dari resor ini, selain harus memenuhi kebutuhan pelanggan kelas atas, dengan resor mewah yang tersembunyi, tim butler pribadi, serta landasan helikopter, saya juga telah mencatat. Mohon Anda periksa. 龙舟 Lomba Perahu Naga, Klub Selam. Bertahan hidup di pulau terpencil. Di antara program bertahan hidup di pulau terpencil ini, kita bisa mengundang beberapa ahli bertahan hidup terkenal. Ditambah lagi dengan bintang papan atas, untuk menciptakan sebuah acara hiburan eksklusif untuk resor kita. Setelah acara ini populer, kita bisa membukanya untuk para wisatawan, sehingga menghasilkan pendapatan yang tinggi. Bagus, bagus. 你叫 Kamu belajar dari Dai Huaxia. Tunggu sampai Anda mengambilnya. Namanya Long Yi. Aku akan mencatat ini sebagai prestasimu. 陈总， Direktur Chen, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Long Yi, saya rasa kita masih perlu berusaha lebih keras dalam hal promosi. Sekarang adalah era digital. Opini publik mengendalikan segalanya. Ini adalah dokumen detail saya. Silakan Anda tinjau. Rencana yang kamu buat ini benar-benar sangat rinci. Aku bisa sepenuhnya membayangkan bagaimana resor kita ini akan menjadi. Internet bukanlah tempat tanpa hukum. Kita tidak boleh mengorbankan prinsip dan juga tidak boleh membuat cerita palsu hanya demi mengguncang pasar. Jadi, apakah hukum akan menghukum atau tidak? 这从道德层面上，我都不。 Dari segi moral, aku tidak setuju. 检测到宿主向六边形高级人才 Menuju talenta tinggi berbentuk heksagonal. 激活网络安全宣传大使称号，奖励宿主网络天眼使用权乘3。 难道就是前不久刚研发出来、尚未正式投入使用的 IP 追踪功能？ 没错，网络天眼能够在0.001秒内通过互联网追踪到任意一个 IP 的终端，将那些企图利用网络来进行违法犯罪的行为全部都扼杀在摇篮之中。 牛逼啊 Luar biasa. 喂，我马上回公司。 干嘛呢？ Sedang apa? 你看， Lihat ini. 干嘛呢？ Sedang apa? 你看， Lihat ini, jeruknya ternyata sebesar ini. Sungguh tak terduga. Bukan hanya itu, bibirnya juga terangkat. Itu adalah bibir terangkat. Diperkirakan beratnya 100 jin. Melihatnya saja harus memanggilnya kakek. Sebelumnya aku sudah bilang, pulau di tengah danau tetaplah pulau di tengah danau. Belajar teknik, meniru tidak bagus. Benar-benar memalukan bagi orang Jiangxi. Tidak disangka. Hanya dalam waktu singkat, sudah berkembang sampai tingkat ini. Aku sudah bilang dari dulu, selama berita itu panas, tidak akan kekurangan orang yang ingin ikut meramaikan. Hang. 不过， Namun, 你说这个 bagaimana jika ini menyelidiki kita? 放心吧 Tenang saja,
Aku hanya mengirimkan 2 gambar kepada sahabatku. Lalu sambil lewat, aku mengeluh sedikit padanya. Itu hanya pandangan pribadiku. Tidak bisa dianggap sebagai penyebaran besar-besaranku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. HMPH. Tak kusangka, kamu begitu pintar. Biarkan Tuan Muda memberikanmu hadiah yang layak. Aku mendengar, bos kejam ini didukung oleh pemerintah. Sombong sekali. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Itu masalah. Dalam beberapa jam saja, topik ini sudah menjadi trending di seluruh internet. Ini masih malam hari. Bagi perusahaan kita, sudah lapor polisi. Kami langsung menghubungi polisi siber begitu kejadian. 3 hari. 3 hari. Paling lama 3 menit, aku bisa menyelesaikannya. Sistem mulai bekerja. Tuan besar kita akan segera terkenal. Saat itu, jangan lagi bicara soal tas edisi terbatas. Asalkan kamu setia sepenuh hati pada Tuan besar. Mobil sport edisi terbatas pun akan kubelikan untukmu. Siapa itu? Malam begini. Aku sudah tahu. Dalang di balik layar sudah diselesaikan. Sekali lagi, Anda benar-benar telah memperbarui pandangan kami tentang Anda. Kami sangat kagum. Baiklah, sudah larut malam. Semua orang, pulanglah dan... Aduh, jangan bercanda begitu. Begitu cepat sudah selesai. Aku datang bukan untuk menangkap yang baik-baik saja. Aku hanya ingin mengingatkan kalian. 1 kali, 2 kali. Tidak boleh ada yang ketiga. Jika ada lain kali. Kak Jeruk, kenapa kamu datang ke sini? Pulau ini, bukankah saat itu ketika sedang dikembangkan, karena luas area, dan vegetasi yang terlalu sekarang ini sedang apa? Membuatnya menjadi lebih berharga. Lebih berharga. Ayo ikut denganku. Xiaoju, lihatlah. Gunung Yunju memiliki keindahan Yunling yang terkenal di Jiangyan. Dan di atas gunung itu ada kuil Zenru. Jika kita menyebarkan semua ini, saya yakin tidak akan lama lagi. Ini pasti akan menjadi tempat suci kelas dunia untuk berdoa. Lalu resor kita bukankah? Tidak hanya kuil Zenru, tetapi juga pulau cinta di sana. Yang terbentuk secara alami dalam bentuk hati. Lebih bermakna daripada jembatan pelangi di luar negeri. Yang omong Tau Aisin. Pada saat itu, akan kuserahkan padamu untuk mengelolanya. Selain itu, masih ada Pulau Dewi di sana. Pulau Zusi, Pulau Mutiara, dan juga Bintang Laut Barat. Setiap tempat itu memiliki keunikan tersendiri. Namun juga ada beberapa perbedaan. Tanah di bawah kaki ini. Tidak peduli apakah mereka unik atau tidak, aku akan mengembangkan semua tempat ini. Mengembangkan untuk dibangun di sini. Aku berencana membangun sebuah basis survival outdoor. Orang kaya sekarang, semua pergi ke pedesaan untuk menikmati masa tua. Mereka merasa di sana tenang. Dan udaranya bagus. Lalu orang yang tidak punya uang berdesak-desakan ingin pergi ke kota besar. Mereka berpikir bahwa di kota besar, mereka bisa menghapus mereka. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Takut kehilangan nyawa.
Seiring dengan maraknya tema bencana dan film bertema kiamat yang beredar, keinginan manusia untuk bertahan hidup telah mencapai tingkat yang hampir gila. Oleh karena itu, kita memanfaatkan keindahan alam yang unik dari Laut Barat ini, hidup di luar ruangan yang epik. Ya ampun, resor tepi laut yang dibangun oleh kota kita. Ternyata ada proyek baru lagi. Proyek apa? Biarkan aku lihat. Saat ini saya berada di kota Jiangxi, tepatnya di resor Pantai Sihai, basis latihan bertahan hidup di alam liar. Dan di belakang saya ini adalah lokasi syuting acara bernama Hari-Hariku di Pulau Terpencil. Sebuah program kehidupan yang penuh tantangan. Sekarang, mari kita wawancarai sutradara utama dari acara ini. Halo, sutradara, bisa Anda cek syuting kita? Tentu saja bisa. Alasan pertama, sangat sederhana. Karena pengembang di sini, Ketua Chen Hai, Ketua Dewan Direksi, beliau adalah satu-satunya investor dalam tim produksi acara kami. Tentu saja, kami memilih tempat ini. Benar, ada satu hal yang paling penting. Yang lebih penting lagi adalah, pemandangan alam di sini sangat indah. Teman-teman yang belum pernah datang mungkin akan berpikir bahwa kita hanya di sini membangun sesuatu secara sembarangan, lalu mengambil gambar. Tapi saya bisa dengan bertanggung jawab memberitahu semua orang bahwa di sini, semua staf yang hadir, serta para pemain, setiap orang membeli 13 polis asuransi. Sangat unik. Tingkat perlindungan yang sangat tinggi, dan ini adalah program yang paling membutuhkan perlindungan. Ada satu hal lagi, di sini kami menyediakan makanan yang sangat melimpah, bisa membuat kita tidak perlu seperti acara-acara yang hanya mencari sensasi. Berbeda di depan kamera dan di belakang kamera. Kata-kata ini membuat hatiku bergetar. Kamu juga tidak melihat berapa banyak klik yang ada. Ngomong-ngomong, juga berkat orang-orang yang menyebarkan rumor itu dulu. Kalau tidak, meskipun resor ini terkenal, namun masih jauh dari sayang kecilku, Chen Hai, si nelayan itu. Sebenarnya keberuntungan apa yang dia dapatkan? Bukankah itu lebih menguntungkan bagi kita? Chen Hai, alasan dia memberikan tamu kita begitu banyak asuransi, ini menunjukkan bahwa krisis di lokasi pasti jauh lebih besar daripada yang diberitakan di berita. Jika nanti para tamu undangan ini benar-benar mengalami kecelakaan, menurutmu apa yang akan terjadi? Dasar tempat latihan hidup di alam ini masih bisa terus berjalan. Tapi hasilnya, aduh, yang terakhir kali itu hanya kebetulan. Siapa yang bisa menduga Chen Hai yang tidak berguna itu? Tapi kali ini berbeda. Kita hanya perlu merencanakan lebih rinci. Buatlah lebih samar lagi. Dengan kondisi tempat rusak seperti itu, siapa yang akan menyangka bahwa itu ada hubungannya dengan kita? Dua lulusan baru. Hei, Tuan Hao, jangan sampai lupa. Kalau bukan karena aku waktu itu, apakah aku bisa putus dengan Chen Hai? Serahkan kemarin semua kepadamu. Kebaikan kita berdua, kejadian terakhir itu sudah cukup besar. Ayahku sangat marah padaku. Jika ini terjadi lagi, jadi statusku sebagai Wais akan diubah begitu saja. Dan apa aku bisa menghidupimu? Bukankah begitu? Tenang saja, kali ini aku pastikan semuanya berjalan sempurna. Tua. Kali ini dirawat di rumah sakit. Rasanya seperti sudah 1 abad berlalu. Mendeteksi bahwa keluarga tuan rumah akhirnya bersatu kembali. Tugas baru diumumkan secara khusus. Berdasarkan resor yang ada, membangun sebuah komunitas rumah bahagia, memberikan lingkungan hidup yang lebih baik bagi para penduduk desa. Dengan statusku saat ini bagi warga desa. Halo. Aku tahu, aku akan segera ke sana. Ayah, ibu, ada sedikit masalah di markas. Aku akan pergi mengurusnya dulu. Semua yang kamu lakukan, ayah sudah mendengar semuanya belakangan ini. Kamu memang benar-benar anak keluarga. Hari ini, jika kalian tidak memberikan kami penjelasan dan kompensasi yang masuk akal, acara ini tidak akan direkam lagi. Kakang, jangan marah. Ada apa? Bicara. Direktur Chen, begini ceritanya. Bintang ini tadi. Kamu bisa memanggang ikan? Tidak, maaf ya. Jadi, sudahlah,
Sudahlah, biar aku ajarkan kamu. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Bingung. Ada apa, Kak Han? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Semua ini hanya kesalahpahaman. Hanya tidak sengaja menyentuh sedikit saja. Itu saja. Memangnya itu masalah besar. Sate ini harus dipanggang seperti ini baru sempurna. Baru bisa disebut keahlian sejati. Coba cicipi. Tidak apa-apa, kesulitan. Rasanya sangat enak. Apakah kita ini pasangan suami istri yang sedang jatuh ke dalam kesulitan? Kak Han, baik-baik saja. Kak Han, berani sekali kau, wanita jalang, memukul aku. Maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Nona Sia, jangan salahkan aku kalau aku tidak memperingatkanmu. Kamu sangat jelas tentang identitasmu. Kita, Kak Han itu adalah idola papan atas. Hanya mencium kamu sebentar saja. Itu untuk menambah pengikutmu. Tahu, pengikut yang didapat dari menjual tubuh. Aku lebih baik tidak punya. Baik. Sangat baik. Sutradara. Di mana sutradara? Hei, datang, datang, datang. Gadis kecil ini masih muda. Mohon pengertiannya. Mohon pengertiannya. Apa yang kamu bawa? Aku akan mengerti dia. Aku sudah bilang, ini pendirianku. Dia, kalau dia tidak meminta maaf padaku, atau menambah adegan ciuman kita berdua. Hangge. Jadi kalau tidak boleh ciuman, itu tidak akan terlihat nyata. Siapa kamu? Orang ini adalah ketua dewan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh proyek pengembangan resort ini. Dia juga satu-satunya investor untuk acara variety show kalian ini. Oh, jadi bos besar yang datang. Katakanlah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Mari kita bicarakan di kantor. Pelan.说吧，你们打算怎么解决啊？ Aku tanya 是不是不让 padamu. 你亲下夏小姐？ Jika ada sesuatu, aku tanya padamu. Kamu orang kaya baru yang sombong. Benar-benar menganggap diri sendiri penting. Orang kaya baru yang sombong. Jangan lupa, makanan dan barang-barang yang kamu pakai, terus aduh, semuanya disediakan oleh aku, si orang kaya baru yang sombong ini. Baik, asisten, mulai siaran, ungkapkan mereka untukku. Jangan. Direktur Chen, Anda mungkin tidak tahu, Han Mang ini bukan hanya bintang dari acara varietas kita. Selain itu, pamannya yang besar adalah ketua dewan direksi Fei Hang Entertainment. Lagi-lagi seseorang yang mengandalkan koneksi. Direktur Chen, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, bagaimanapun juga masalah ini bermula dari saya. Jika benar-benar tidak ada jalan keluar, maka saya tidak perlu. Aku dari utang lebih dari 200.000 sampai sih, tapi prinsip. Jika bahkan prinsip dasar pun tidak ada, tidak peduli seberapa banyak uang yang dihasilkan, sebesar apapun hubungan itu, pada akhirnya, takdir selalu punya cara untuk mengakhirinya. Jangan coba-coba menakutiku. Sialan, paman besarku itu adalah, tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Aku akan bertanya lagi padamu, jika kau tidak diizinkan mencium Nona Sia, apakah kau akan mundur dari proses syuting? Tusku ini, bisa mencium dia, itu adalah keberuntungannya. Apalagi, dia juga sudah menamparku. Dia menamparmu, itu memang pantas untukmu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kalian menyelesaikan masalah seperti ini,
Ya, asisten, kemari, mereka masuk. Biar para penggemarku melihat bagaimana kru produksi yang tidak berhati ini memperlakukan para artis. Aku baru saja mencari informasi di internet. Si Banci ini ternyata punya sesuatu yang menarik. Jumlah penonton live streaming saja, pengikutnya mencapai lebih dari 200.000. Meskipun sebagian besar alasannya adalah masalah promosi dari Fei Hang Entertainment, tapi jumlahnya benar-benar terlalu banyak, sangat merugikan kita. Mungkin akan ada masalah dalam promosi. Mari kita pikirkan cara untuk mengatasinya. Pusat poin. Apakah ada alat yang bisa digunakan untuk situasi seperti ini? Kartu perebutan. Setelah diaktifkan, pemilik kartu dapat memilih secara bebas perusahaan nyata manapun yang ada di dunia ini, memaksa untuk mengalihkan 50% saham ke nama pemilik. Dan semua prosedur sah dan sesuai aturan. Tidak akan ada efek samping. Hanya membutuhkan 10.000 poin. Namun orang jahat perlu dihadapi dengan cara jahat. Sistem, bantu saya tukarkan kartu penjarahan. Gunakan pada Fei Hang Entertainment. Diterima. Siapa di keluarga yang mengerti? Siapa di keluarga yang mengerti? Acara bertahan hidup di pulau terpencil. Lihatlah mereka. Dia memukulku lagi. Sayang-sayangku, siapa yang akan membelaku? Ada apa? Tertawa begitu bahagia. Han, jangan takut. Aku akan segera memanggil saudari-saudari untuk mendukungmu di internet. Aku tidak percaya ini. Bos kecil dari tempat rusak ini. Apakah dia bisa menguasai semuanya sendirian? Aku beritahu kamu. Aku tahu Han Mang ini. Kudengar dia mengandalkan hubungan pamannya. Sekarang ini, dia adalah bintang pria papan atas. Saya tahu itu. Anak ini tidak hanya suka pamer, tapi juga suka menggoda aktris wanita. Si pecundang ini bermain drama pahlawan pembela kebenaran. Memang pantas mendapat masalah dengan tuan ini. Cepatlah, jika bisa mengejar pertunjukan ini, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Ya, cepatlah. Hei, cepatlah, jika bisa mengejar pertunjukan ini, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Baik, penggemar di channel langsung mereka. Jumlahnya sudah mencapai 500.000. Pasti mereka telah berinvestasi dalam promosi. Tuan Chen. Meskipun dia bukan orang baik, aliran ini tetap ada di sana. Selain itu, ada orang di belakangnya, raksasa Fei Hang Entertainment. Bagaimana kalau menyerah saja? Direktur Chen, terima kasih banyak atas perlindungan Anda sebelumnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa terus merepotkan Anda. Tunggu. Dan kadang, membiarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Bukankah itu lebih baik? Ketua, ini tidak baik. Ada masalah besar. Xiao Li, kamu sudah mengikuti saya selama beberapa tahun, bukan? Sudah 10 tahun. Kenapa kebiasaan ini tidak bisa diubah? Selalu tergesa-gesa. Ketua, Anda benar. Baiklah, katakanlah, apa yang terjadi? Ketua, saham Hang Entertainment baru saja diakuisisi oleh orang lain. Oh, berapa banyak yang sudah dibeli? 50%. Perusahaan yang membeli saham kita adalah beberapa perusahaan dari luar negeri. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki cara mereka membeli saham itu. Semua ini sah dan sesuai aturan. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Aneh di bagian mana? Perusahaan-perusahaan ini berasal dari luar negeri. Setelah mereka mengakuisisi saham kita, mereka langsung memindahkan saham tersebut. Chen Hai. Benar, baru-baru ini di internet menjadi sangat ramai dari pengembang resor pantai. Artinya orang yang bernama Chen Hai ini sekarang memiliki 50% saham dari Fei Hang Entertainment dan menjadi pemegang saham terbesar. Ya, benar seperti itu. Masuk. Ketua, tadi asisten Tuan Muda Han baru saja menelepon. Dia bilang ingin kita memberikan lebih banyak traffic untuknya. Di saat seperti ini, dia masih memikirkan untuk mencari uang, melainkan di lokasi syuting, mengalami perlakuan yang tidak adil. Sekarang sedang menggunakan publik di internet untuk memberi tekanan pada pihak lain. Aku ingat Xiao Mang baru-baru ini sedang di resor pantai Sihai Country merekam sebuah dokumenter tentang bertahan hidup di alam liar. Bagaimana? Tidak bagus. Segera siapkan helikopter. Aku harus segera ke lokasi. Bukan. Aku harus pergi atau tidak? Energi saya, sepertinya Anda sudah menyaksikannya sendiri. Jadi, bagaimana kalau Anda meminta maaf kepada saya dengan sungguh-sungguh? Atau,
Biarkan dia dan dia menemani saya dengan baik. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Dan saya juga bisa membuat acara Anda yang tidak populer itu berubah menjadi acara yang sangat panas dan diminati. Transaksi ini, ya. Kak Han. Keluarga semua, dia memukulku lagi. Lihat, satu tamparan ini. Dia menamparku. Benar-benar sudah kelewatan. Boykot ludah mata beretika, boykot resorsi hai. Han, bertahanlah, kami sudah tiba di Bandara Jiangxi. Sekarang kami akan menyewa mobil untuk menyelamatkanmu. Ya ampun, kepalaku pusing. Sudah dengan jelas, bos. Sekarang giliran saya untuk tampil. Apa yang kalian rekam? Apa yang kalian coba lakukan? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Ya, apa maksudnya berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Tuan Han kami adalah seorang figur publik. Tanpa izin dari kami, kalian berani merekam konten sembarangan. Itu adalah pelanggaran terhadap hak cipta Tuan Han kami. Kalian akan bertanggung jawab secara hukum. Bos, kami ahli dalam urusan hukum. Jika juga bisa. Bos, saya adalah... Saudara-saudara, kenapa saya merasa ada yang tidak beres? Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kenapa kamu bilang begitu? Aku juga merasa ada yang aneh. Sepertinya dari awal hingga akhir, semuanya tentang Han. Dia terus curhat pada asistennya di sini. Sementara orang-orang di tempat ini sama sekali tidak ada yang mencoba menghentikannya. Kalian pikir tidak akan ada kejutan lagi? Kan? Semua berhenti sejenak. Saudari-saudariku, baru saja aku melihat di sebelah ada siaran langsung dari West Sea Resort. Pembawa acaranya sepertinya adalah bos kecil bernama Chen Hai. Saudari-saudariku, bagaimana menurut kalian? Halo semuanya, nama saya Chen Hai. Chen Hai adalah seorang mahasiswa dari Universitas kelas 3 di Jiangxi. Karena insiden menjilat anjing, saya putus sekolah dan pulang ke rumah. Orang seperti ini juga bisa menjadi bos yang memanipulasi, kan? Sekarang masih ada begitu banyak bos yang memulai dari nol. Aku yakin pasti ini ulah pemerintah untuk mempromosi atau palsu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin keadilan untuk Han kita, memperjuangkan keadilan. Benar? Han kita sudah berusaha keras, meskipun ada sedikit cacat. Itu bisa diabaikan. Kenapa kamu memukul orang? Memang setiap pekerjaan punya tantangan tersendiri. Menjadi streamer memang bukan untukku. Tuan Chen. Tuan Chen ada di ruang siaran langsung. Meskipun ada yang datang untuk menyerang Anda, tapi juga ada orang yang hanya ingin menonton drama. Di saat seperti ini, Anda bisa terlebih dahulu membagikan angpau. Setelah sebagian opini publik lebih baik, angpau apa maksudnya? Tas keberuntungan itu sama seperti amplop merah. Coba lihat ini. Klik di sini dulu, lalu klik di sini lagi. Sudah selesai, Tuan Chen. Sekarang Anda bisa memberikan jumlah uang yang ingin Anda kirimkan. Pertempuran abad antara dua sasa NA di masa lalu. Tas keberuntungan terbesar. Namun, siapa sangka bos kecil bernama Chen Hai ini? Tas keberuntungan pertama langsung mencapai 90 juta poin. Ini benar-benar orang yang luar biasa. Ini pertama kalinya aku siaran langsung. Aku juga tidak terlalu pandai bermain. Kebenaran yang kalian inginkan akan aku umumkan nanti. Sekarang kita bagi-bagi hadiah dulu. Semua tergantung keberuntungan masing-masing. Sudahlah. Kamu pikir keadilan bisa dibeli dengan uang? Jangan mencari perhatian. Cepat minta maaf kepada Han dari keluarga kami. Kalau tidak, begini sudah cukup, kan? Apa yang kamu maksud dengan cukup? Ini jelas-jelas seperti memaksa membeli dukungan penggemar. Penggemar Han dari keluarga kami adalah penggemar sejati yang setia. Bisa dibeli. Astaga, apa yang kulihat ini? Ini tidak mungkin sistemnya error. Kan, meskipun aku masih percaya, keadilan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi ayah bisa dibeli. Silakan hukum aku sepuasnya. 14.800 tetap yang paling sial. Tuan kaya, aku rela menganggapmu yang terkuat. Jangan rebutan. Aku adalah gantungan ayah. Han, aku masih mencintaimu. Tapi maaf, sungguh pemberian dari bos terlalu banyak. Barusan kamu kirim berapa uang sih? Aku juga tidak tahu. Aku terus saja menekan. Menekan sampai akhirnya tidak kalah. Mengapa harus membuatku begitu tertekan? Aku sudah sangat ingin menjadi orang kaya. Maaf membuat kalian menunggu lama. Sekarang aku akan mengungkapkan kebenaran. Kekuatan yang kumiliki, pasti kamu sudah melihatnya. Mohon maaf dengan sungguh-sungguh. Atau, biarkan dia menemani aku dengan baik. Aku akan membiarkanmu pergi.
Dan acara burukmu itu akan menjadi acara yang sangat populer. Kita pertimbangkan transaksi ini. Apakah ada yang bisa berdiri dan membedakan? Apakah suara itu benar-benar suara Han Mang? Sebenarnya saya ingat, tapi berdasarkan pengalamanku yang mendengarkan suara Han Han setiap malam saat tidur. Suara itu memang suara Han Han. Bagaimana mungkin Han Han bisa mengatakan hal seperti ini? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sayang-sayangku, kalian jangan sampai tertipu. Ya, suara ini sudah dimanipulasi. Kak Han kita tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Keluarga tersayang, itu sama sekali bukan kata-kataku. Aku ya padaku. Pasti itu hasil rekayasa AI mereka. Mereka ingin menjebakku. Sayang-sayangku, kalian harus percaya pada apa yang kukatakan. Ya. Presiden Chen, bagaimana kalau begini? Kita tutup siaran langsung dan bicara baik-baik. Baiklah. Nona Xia, saya tidak akan berputar-putar lagi. Meskipun hari ini, semua orang berpihak padamu. Jangan bilang kamu seorang pemula. Bahkan, semua yang sudah tampil di acara tahun baru selama beberapa tahun. Siapa yang bisa menahan kemarahan dari Fei Hang Entertainment kami? Begini. Selama kamu sekarang pergi ke ruang siaran langsung, mengakui kepada semua netizen bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah karena kamu terlalu gugup, sehingga terjadi kesalahpahaman. Dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Hangge dari keluarga kami. Aku berjanji, dalam waktu 1 bulan, akan membuatmu menandatangani kontrak dengan Fei Hang Entertainment. Tunggu sampai kamu tanda tangan. Bukankah itu hanya masalah waktu? Aku ikuti kata hati saja. Mana yang lebih penting, kata hati atau masa depan? Saya percaya Nona Xia juga sangat jelas dalam hatinya, bukan? Terima kasih banyak, Direktur Chen. Perhatian terhadap kami para aktor kecil ini. Namun aku juga... Jadi, aku mundur. Seperti yang baru saja Anda katakan, Tuan Chen, tetap harus mengikuti hati nurani. Jadi aku tidak akan mengorbankan masa depan dan menipu para netizen. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari tindakan ini? Konsekuensinya adalah kamu dipecat, ketua dewan, keluar dari sini. Paman besar, kenapa kamu ada di sini? Salam hormat, Tuan Chen. Saya Han Wei dari Fei Hang Entertainment. Anda bisa memanggil saya Xiao Han saja. Anak muda ini kelihatannya baru berusia awal 20-an. Dari atas sampai bawah, tidak ada pakaian yang terlihat mewah. Perusahaan misterius di luar negeri itu. Bagaimana mereka bisa tertarik padanya? Dilihat dari usianya. Aku panggil Anda Han Ge. Karena Han Ge sudah datang, maka aku tidak akan mengejar masalah ini lagi. Namun jika ada lain kali, tidak akan semudah ini. Chen Zong, Anda benar. Saya pasti akan mendidik dengan baik setelah kembali. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Kenapa begitu? Cepat pergi sekarang juga. Itu kan Han Wei. Dia sudah membuat banyak bintang besar terkenal, juga para senior di industri ini. Selain itu, dia adalah ketua Fei Hang Entertainment. Sosok besar yang begitu berpengaruh seperti dia. Mengapa mereka tiba-tiba sangat hormat padamu? Karena aku adalah bos mereka. Apa? Tidak, tidak mungkin. Orang kaya baru itu ternyata teman. Dikatakan bahwa ada sebuah perusahaan misterius dari luar negeri yang bergerak secara bersamaan. Namun, entah mengapa, semuanya terdaftar atas nama seseorang bernama Chen Hai. Chen Hai. Sebelum penyelidikan selesai, sebaiknya jangan gegabah menyentuh orang bernama Chen Hai ini. Kalau tidak, akibatnya akan sulit untuk dibayangkan. Tenang saja, Paman Besar. Meskipun aku tidak turun tangan, aku percaya, anak itu sekarang pasti sudah kewalahan menghadapi semuanya. Jadi kalian tidak mempersiapkan rencana cadangan, bukan? Direktur Chen, kita semua mengerti prinsip yang sama. Kita semua paham. Tapi Han Mang ini, meskipun dia suka yang bermerek besar, suka bertindak seenaknya, dia sangat antusias. Dan ketidakpeduliannya terhadap perempuan sudah cukup untuk membuktikan bahwa moralitasnya sebagai seniman bermasalah. Namun kalian tetap merekrutnya. Apakah kalian kehilangan akal sehat?
Aku punya satu solusi untuk masalah ini. Masalah yang sedang kita hadapi sekarang hanya karena kekurangan seorang pria sebagai kamu. Kalau begitu, kenapa kita tidak cari satu lagi saja? Mudah diucapkan, tapi di mana kita bisa menemukannya? Benar juga, Han Mang memang bukan orang yang baik, tapi bagaimanapun juga, dia punya popularitas. Lagi pula, dia sudah syuting 3 episode. Tidak mungkin kita bisa membatalkannya begitu saja. Hanya 3 episode saja. Uang sebanyak itu masih bisa aku keluarkan. Tapi soal kandidat pria utama. Bing Bing, apakah kamu punya kandidat yang cocok? Benar, aku sudah punya kandidatku sendiri. Itu adalah Direktur Chen. Saya, Hang. Kakak Jerara. Jangan bilang begitu. Benar-benar cocok dengan acara kita. Bagaimanapun, ini adalah acara survival. Pria itu terlalu lemah dan terlalu lembut. Memang tidak terlalu cocok. Presiden Chen, coba Anda lihat. Meskipun begitu, saya juga tidak punya banyak pengikut. Presiden Chen, Anda terlalu rendah hati. Lihatlah. Lihatlah. Dan tidak perlu saja, hanya dengan Anda mengirimkan paket keberuntungan terbesar, sudah berhasil menarik 1 juta penggemar untuk Anda. Ditambah lagi, mengungkapkan wajah asli Han Mang. Dan tidak adalah besar besar. Setelah identitas Anda terungkap, jumlah penggemar sekarang sudah hampir mencapai 5 juta. Bahkan di kalangan influencer, Anda ini sudah bisa dianggap sebagai bintang papan atas yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin ini dianggap tidak punya popularitas? Benar sekali. Betul. Direktur Chen, bagaimana kalau Anda... Anda setuju? Bukan, Direktur Chen, coba saja. Saya pikir itu juga bisa. Kita bisa sedikit mengubah mode pengambilan gambar, bisa memasukkan siaran langsung yang sesuai. Dengan cara ini, tidak hanya bisa meningkatkan daya tarik dan kepala. Dalam proses siaran langsung, kita juga bisa secara tepat mempromosikan. Saya yakin ini akan memberikan hasil yang baik. Meskipun sistem untuk menciptakan tugas utama kawasan wisata kelas dunia, tidak ada batasan waktu yang diberikan. Namun semakin cepat berhasil untuk pariwisata lokal dan pendapatan masyarakat, memang akan meningkat. Baik, kalau begitu, aku akan mencobanya. Masih ada. Apalagi, karena kamu adalah pemeran utama pria, maka harus ada pemeran utama wanita. Pasti dia. Aku. Ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya mencari makanan, kan? Namun, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Tidak tahu. Saat kecil dulu, apakah kamu masih punya kemampuan menangkap ikan dan memanjat pohon? Ini mudah. Ambil ini. Bahkan seorang kaya baru dari desa pun tidak bisa ditangani. Han Mang ini benar-benar sampah yang tidak biasa. Semuanya ada di sini. Chen Hai, kali ini aku ingin kamu lihat dulu. Aku akan turun dan menangkap satu lagi. Hati-hati. Tidak 感觉上这个陈总似乎要比韩寒更适合这档节目。Chen Hai. Berhasil. Aku baik-baik saja sekarang. Di mana? Halo, semua orang. Aku tidak apa-apa. Sejak awal, dunia bawah laut selalu penuh misteri. Di laut barat kita, tidak ada di wilayah ini. Seharusnya tidak ada ular berbisa. Wilayah ini adalah tempat yang kami sediakan untuk pengalaman bertahan hidup di alam liar. Tidak mungkin ada ular berbisa di sini. Jika semua orang tidak percaya, bisa melihatnya sendiri. Benar. Tidak apa-apa.
喂， Halo. Presiden Chen, saya bersedia menggunakan sisa hidup saya, karir profesional saya untuk menjaminnya. Di perairan ini, tidak mungkin ada ular berbisa. Bahkan ular air pun tidak mungkin ada. Apakah mungkin jatuh dari gunung? Dulu, kita sedang memikirkan cara untuk mencegah hal ini terjadi. Kecuali ada seorang yang sengaja melempar ular berbisa ke dalam danau. Kalau tidak, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Seseorang sengaja melakukannya. Kenapa dia tidak keracunan? Aku bersumpah, ular-ular itu aku beli langsung dari pasar gelap dengan harga tinggi. Aku benar-benar melihatnya sendiri. Seekor ayam hanya butuh 3 detik untuk mati. Apakah mungkin Chen Hai benar-benar memiliki kondisi tubuh yang istimewa? Tidak apa-apa. Meskipun kali ini tidak berhasil membunuh Chen Hai, hanya dengan munculnya ular berbisa di danau. Berita ini, aku merasa Chen Hai ini sedikit aneh. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kita sudah di depan teman-teman, tidak bisa angkat kepala lagi. Apakah kamu ingin jadi bahan tertawaan seumur hidup? Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Chen Hai tidak tahu keberuntungan apa yang dia dapatkan. Pertama, dengan bantuan seseorang bermarga Wang, dia membuka toko hasil laut. Kemudian, saat pemerintah ingin mengembangkan beberapa pulau ini, tidak tahu timbangan. Sekarang daerah mendukungnya. Hanya karena Chen Hai mudah dikendalikan. Kita hanya perlu melaporkannya. Akhirnya, pulau ini masih belum menjadi milik kita. Baik. Lakukan seperti yang kamu katakan. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Aku benar-benar baik-baik saja. Aduh, anak ini sudah digigit oleh ular berbisa. Menurut posisi yang Anda katakan, kami menemukan ini. Ini adalah Direktur Chen. Menurut posisi yang Anda katakan, kami menemukan ini. Di cuaca sedingin ini, mengapa Anda memanggil saya keluar? Ini untukmu. Dari mana uang untuk membeli ini? Aku bekerja 2 pekerjaan sekaligus. Dan aku juga meminta uang muka dari keluarga. Lalu aku membelinya. Sayangku, kamu memang yang terbaik untukku. Ngomong-ngomong, aku masih ada urusan. Aku pergi duluannya. Kamu juga cepat pulang dan istirahat ya. Jangan sampai kedinginan. Aku bisa merasa sakit hati. Peduli padaku. Wei, ini melanggar hukum. Kamu yakin ingin melakukan ini? Melanggar hukum, lalu kenapa? Kakak Ai, sekarang kita berdua sudah seperti belalang di tali yang sama. Meskipun sekarang kamu ingin mundur, apakah kamu pikir kamu masih punya ruang untuk mundur? Habisi Chen Hai. Besok, semuanya di sini akan menjadi milikmu, termasuk 2 wanita keberatan melayani tuan bersama mereka. Dasar. Pergilah mati. Aduh, aduh, sakit, sakit, sakit. Kenapa hanya kamu yang datang? Aku pikir cinta kalian. Sebab itu sebenarnya. Sekarang kelihatannya tidak lebih dari itu.
Bawa dia ke tempat di mana dia seharusnya berada. Hei, jangan. Chen Hai, Kak Hai. Aku mohon, lepaskan aku. Semua ini karena Lin Weiwei. Perempuan itu, dia bilang padaku. Oh iya, dia juga bilang saat melakukan itu. Mengingatmu dulu, membujuknya dan menjilatnya. Sangat mudah untuk apa itu? Oh, hari ulang tahunnya juga adalah. Semuanya sudah direncanakannya. Dan gigitan ular itu, semua itu adalah idenya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Haige, saya hanya mengikuti perintahnya. Saya tahu saya salah, tolong maafkan saya. Saya masih muda. Saya tidak ingin masuk penjara. Muda bisa seenaknya. Muda bisa mengabaikan hukum. Muda bisa dimaafkan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aduh, saya kecil. Aduh. Yang disebut dengan masa muda yang penuh semangat adalah usia yang masih muda, penuh keberanian, penuh semangat, penuh vitalitas. Namun banyak orang yang mengartikannya sebagai Chen Hai. Selanjutnya aku ingin melihat bagaimana kau akan bertahan hidup di tangan keluarga Zhao. Benar-benar seperti seorang seniman pertunjukan kelas dunia. Aktingnya luar biasa. Semua orang setuju, bukan? Tatapan penuh kasih mereka di akhir tadi benar-benar terlalu manis. Juzi kecil, kapan jadi nyonya ketua kita? Lamar. Aduh, sudah. Hari ini masih ada urusan penting. Selesaikan urusan penting. Pengakuan Zhao Kai. Insiden rumor di internet. Insiden dengan ular berbisa itu. Semua adalah perbuatan dia dan Lin Weiwei. Pihak kepolisian sedang berusaha keras untuk menangkap mereka. Dia pasti akan membayar mahal atas semua perbuatannya. Baiklah. Namun dari dua insiden ini, kita juga harus menyadari kekurangan internal kita. Seperti insiden ular berbisa. Pemeriksaan awal kita sangat baik. Namun kurang sebabkan insiden terjadi. Kita akan membentuk departemen khusus yang bertanggung jawab atas keamanan setiap departemen. Departemen ini akan dipimpin oleh Long Er. Dengan begini, para manusia buatan yang tersisa akhirnya bisa benar-benar digunakan. Selain itu, dengan kemampuan dan loyalitas mereka, aku juga bisa meluangkan waktu untuk membangun kompleks perumahan rumah bahagia. Pembangunan kampung halaman sudah menunjukkan hasil yang cukup besar. Sistem akan memberikan hadiah tahap kedua, mendapatkan cetak biru pembangunan komunitas kelas atas 1. Tim konstruksi gila 1. Benar-benar seperti mengantuk diberi bantal. Bagaimana kemajuannya? Juzai. Dari mana kamu mendapatkan cetak biru ini? Apakah ada masalah? Bukan karena ada masalah yang muncul, melainkan karena ini terlalu sempurna. Biasanya, dalam keadaan biasa, baik sebelum konstruksi dimulai, maupun dalam data survei, akan selalu ada sedikit kesalahan di sana-sini. Namun, kesalahan-kesalahan itu, meskipun kecil, kualitas keseluruhan dan gambar yang Anda berikan, Tuan Chen, tingkat presisinya membuat saya sangat kagum. Sistem yang diproduksi tentu tidak akan membuat kesalahan. Tidak baik, ada masalah besar. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah kecelakaan lain, aku mungkin bisa mengakuinya. Tapi di lokasi konstruksi, Tuan Chen sudah berulang kali mengingatkan, dan aku sendiri yang memeriksanya sepanjang waktu. Bagaimana mungkin bisa terjadi kecelakaan seperti ini? Longi dan yang lainnya, meskipun ada perbedaan dalam kepribadian, namun integritas mereka tidak mungkin diragukan. Selama itu adalah tugas yang aku perintahkan. Mereka tidak hanya akan melaksanakannya tanpa syarat, bahkan menyelesaikannya tanpa celah sedikit pun. Siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan sebesar itu, hingga bisa mengelabui Long Er dan yang lainnya? Dengan begitu banyak pasang mata yang mengawasi. Lagi pula, pekerja yang terluka itu, sekarang masih terbaring di ruang gawat darurat. Tidak mungkin dia sendiri yang membuat dirinya berada dalam kondisi seperti ini. Direktur Zhao, Tuan Chen sudah datang. Direktur Zhao, Anda sudah tiba. Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Pihak kabupaten berpendapat bahwa kita harus menyelidiki asal-usul masalah ini secara menyeluruh dan berusaha keras untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Kau juga tahu, kawasan wisata Sihai ini sudah mengaji jika pada saat kritis seperti ini, jika terjadi kesalahan, maka akibatnya. Kami tadi sedang rapat membahas masalah ini. Oh,
Jadi sudah ada hasilnya. Kami sementara menduga bahwa ini adalah ulah manusia. Ulah manusia, Saudara Chen. Jangan bercanda dengan saya. Ya. Proyek kebahagiaan keluarga ini, mulai dari pembebasan lahan hingga konstruksi, dan bahkan rencana masa depannya, semuanya dikerjakan oleh tim kalian. Proyek khusus. Ya. Mengubah satu gedung menjadi, tempat ini dibuat seperti markas militer. Jangan bilang orang luar mengganggu pekerjaan konstruksi kalian. Bahkan mendekat sedikit saja, mungkin langsung ditangkap. Kalau itu adalah orang dalam, bagaimana? Orang dalam. Untuk detailnya, saya masih butuh waktu untuk menyelidikinya. Namun, begitu ada petunjuk, aku pasti akan melaporkannya kepada pimpinan secepat mungkin. Baiklah, dengan kata-katamu ini, aku jadi merasa tenang. Dulu. Oh, benar. Kalau kamu masih ada sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Ah, Direktur Zhao. Apakah Zhao Kai sudah dijatuhi hukuman? Ya, 3 tahun 6 bulan. Semoga dia bisa berubah dengan baik di dalam penjara. Lalu orang tuanya. Tidak ada keluhan apapun. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Aku hanya bertanya begitu saja. Direktur Zhao. Kak Jeruk. Baru saja aku menerima telepon dari kepala rumah sakit. Pekerja yang terluka akibat kecelakaan terakhir kali telah meninggal dunia. Apa? Berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa kau bahkan tidak percaya pada kata-kata kakak kandungmu sendiri? Bukan aku tidak percaya, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu. Pekerja yang menjadi korban itu sudah mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu tentang hal ini. Juga tidak terlibat. Ada tamu di rumah seperti ini. Telepon dari si kedua mengatakan bahwa pekerja yang kalian cari itu sudah mati. Mati bukankah lebih baik? Dengan begitu tidak ada yang bisa memegang kelemahan kita. Itu adalah nyawa manusia yang hidup-hidup. Lalu, kenapa? Di dunia ini, setiap menit dan detik ada orang yang meninggal. Ada penuh kemuliaan. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kalian. Saat Zhao Kai ditangkap dulu. Apa hakmu berpura-pura menjadi orang suci di hadapanku? Jangan pikir aku tidak tahu. Meski Zhao Kai adalah putra kandung kalian, tujuan sebenarnya kalian melawan Chen Hai adalah pemilik di seluruh negeri yang membangun resort tepi pantai di atas danau air tawar. Apa kalian berani menyangkal jika hal ini sampai tersebar keluar? Dengan posisi Chen Hai yang sekarang, bagaimana dia akan menghadapi kalian berdua, rubah tua ini? Lalu menurutmu, apa yang akan terjadi? Tentu saja, kita harus menggunakan strategi melawan strategi. Tan pasti tidak akan tinggal diam. Tapi demi resort ini, mereka pasti akan mencari segala cara untuk menekan popularitasnya. Kalian bilang, bagaimana jika kita mempublikasikan semuanya? Kamu tidak mungkin ingin memanfaatkan opini publik lagi. Aku tahu apa yang ingin Tante katakan, tapi yang dulu adalah masa lalu. Sekarang adalah masa kini. Apa yang kita laporkan, semuanya adalah fakta yang bisa diverifikasi. Kau ingin aku menjadi orang yang berdiri di garis depan ini. Kalau soal popularitas, Paman Zhao, pasti dia adalah satu-satunya pilihan yang tak tergantikan. Jika berbicara tentang keuntungan akhir, Paman Zhao, jika tidak turun tangan sendiri, apakah tidak takut hanya membuat pakaian pengantin untuk orang lain? Waktunya sudah tidak awal lagi, saya dengan pelan-pelan. Lau Hao, aku lihat orang bermargarin itu. Benar-benar gila. Bagaimana kalau kita mundur saja? Mundur. Mana semudah itu? Semua bilang serakah adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Namun kenyataan, kecemburuan itu lebih menakutkan dibandingkan takutkan. Apakah nyawa para pekerja kasar bukan juga sebuah nyawa? Kalian para kapitalis berhati dingin ini, karena kesalahan pribadi mereka sendiri, menyebabkan lokasi konstruksi runtuh, bahkan mengakibatkan satu nyawa melayang. Apakah hati nurani kalian tidak merasa bersalah? Kami menuntut keadilan.
Boykot para kapitalis berhati hitam. Itu dia, Chen Hai. Dia adalah kapitalis berhati hitam itu. Ternyata benar-benar kamu. Ada hitam membunuh orang di jalan. Lin Weiwei, aku sudah pernah bilang sebelumnya, kalau kamu berani mengusikku lagi, tidak akan semudah itu. Aku awalnya berpikir setelah Zhao Kai ditangkap, meskipun kamu tidak menyerahkan diri, setidaknya kamu akan bersikap lebih rendah hati. Namun ternyata, bukan hanya kamu tidak bersikap rendah hati, kamu malah semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya menjadi seperti ini. Chen Hai. Buktinya mana? Duh, tanpa dasar. Hukum itu berbicara tentang bukti. Tanpa bukti, tidak bisa menangkap gadis kecil itu. Benar-benar tidak tahu aturan. Panggil polisi. Panggil polisi. Kau lihat itu. Lalu apa? Di mataku, kau hanyalah seorang penjual ikan bau. Selamanya kau hanya pantas berada di belakangku. Seperti seekor anjing kecil yang membebaskan ekornya, memohon belas kasihan. Semua orang sudah melihatnya, bukan? Orang kaya tidak hanya menyuap pejabat lokal. Dia juga datang ke kota kita untuk menyuap demi kepentingan pribadi. Orang seperti ini harus dihukum berat. Hukum berat, hukum berat, hukum berat. Hukuman berat, hukuman berat. Kenapa kalian datang ke sini? Direktur Zhao, nih. Kakak dan kakak ipar, apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Meskipun kamu adalah adik kandungku, namun aku tidak bisa membiarkanmu tersesat di jalan yang salah. Tersesat di jalan yang salah. Saat ini, kamu bisa mengungkapkan kejahatan Chen Hai yang telah menyuap pejabat untuk menutupi fakta di lokasi konstruksi. Ungkapkan ke publik. Jika kamu melakukannya, aku akan tetap menganggapmu sebagai adikku. Namun jika kamu terus keras kepala dan tidak mau sadar, maka aku akan menganggap seorang berani mengorbankan keluarga sendiri. Tindakan Tuan Zhao sangat luar biasa. Hanya orang seperti Tuan Zhao, pengusaha berhati nurani seperti ini, yang bisa menjadi pemimpin. Resor pantai kita memimpin semua orang dalam perkembangan ekonomi. Apakah Anda belum melihatnya dengan jelas? Saudara ini ingin menyingkirkan saya. Apa? Kamu bajingan. Apakah kamu pikir mengelola resor hanya butuh tangan saja? Kamu juga tumbuh besar dengan minum air Danau Sihai. Kamu juga tahu, danau kita itu menangkap ikan seberat 10 kg. Sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Sekarang, setelah Tuan Chen datang, dengan resep rahasianya, membudidayakan ratusan kilogram, bahkan ratusan hingga ribuan kilogram benda raksasa juga ada. Kamu bisa melakukannya. Pertumbuhan 100 kali lipat, berkat zona budidaya tingkat dewa. Dan juga, ini adalah cetak biru dari resor liburan. Rencana, jangan hanya bicara tentang kau dan aku. Bahkan para ahli senior di Beijing pun, setelah melihatnya, terkejut dan kagum. Kau, bisakah kau melakukannya? Adapun, suap pejabat yang kamu bicarakan, menutupi fakta. Kakak, aku benar-benar tidak tahu peranmu di dalam ini. Sebenarnya apa peranmu di sini? Namun, aku ingin menunjukkan 3 hal kepada semua orang. Tuan Chen, surat permintaan maaf kepada keluarga korban, disertai dengan kompensasi 2 juta, dan tidak termasuk dalam asuransi kecelakaan. 2 juta. Chen Hai, sekarang kamu benar-benar murah hati. 1 nyawa bernilai 2 juta. Bagi sebuah keluarga yang utuh, 2 juta itu sangat kecil. Bahkan, tidak bisa diukur. Namun, bagi pelaku utama tragedi ini, apa yang dikatakan oleh Tuan Chen hari ini adalah hal kedua yang ingin saya sampaikan. Direktur Chen hari ini datang ke kota, bukan seperti yang dituduhkan oleh seseorang, bahwa beliau menyuap para pemimpin. Namun justru sebaliknya, Direktur Chen hari ini datang, adalah demi tujuan yang lebih baik, dan untuk memberikan bukti yang lebih kuat, guna membantu pemerintah, membantu polisi, untuk segera menyelidiki kasus kecelakaan ini. Oh begitu. Lan menyuap, apakah mungkin orang yang bernama Zhao itu benar-benar ada masalah? Kan? Jangan dengarkan omongan mereka. Ada sedikit masalah, kabur saja, tidak sempat. Bagaimana mungkin dia memiliki kesalahan saya? Pasti sedang berakting. Para orang tua dan saudara sekalian, saya, Zhao, meskipun bukan seorang pejabat yang sangat baik, namun juga ketat dalam mengatur diri, mematuhi disiplin dan aturan partai.
bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk rakyat. Sedangkan rekan Chen Hai, paling baik hati, pemuda yang paling tekun. Juga memiliki pemahaman sendiri tentang hubungan manusia. Seorang pria sejati mencintai kekayaan, mengambilnya dengan cara yang benar. Seperti rekan Chen Hai, mampu mengendalikan batasan. Dengan begitu banyak bantuan dari teman-teman baik, dia bisa menjadi dirinya yang sekarang. Kak, jangan keras kepala lagi. Ayo pergi. Bawa dia ke kantor polisi untukku. Lepaskan aku. Kalian semua lepaskan aku. Chen Hai, meskipun kamu menang, lalu apa gunanya? Apakah kamu punya bukti untuk menangkapku? Rumor dunia, aku hanya mengeluh sedikit kepada sahabatku. Menurut hukum yang berlaku, itu sama sekali tidak dianggap sebagai penyebaran rumor tentang kejadian di lereng bukit di seberangmu. Tapi apa buktimu untuk membuktikan bahwa ular berbisa itu aku yang lepaskan? Hanya berdasarkan omongan kosong Zhao Kai yang tidak berguna itu. Tentang masalah di lokasi konstruksi, semua itu ulah dua orang tua ini yang membuat kekacauan sendiri. Apa hubungannya ini dengan saya? Hukum karma tak pernah meleset padanya. Aku bisa memberikannya sekarang. Dua orang tua ini berani-beraninya bermain kotor. Bawa dia pergi. Chen Hai, aku tidak akan melepaskanmu. Di mana kamu mendapatkan bukti-bukti ini? Benar-benar luar biasa. Aku juga mendapatkannya secara kebetulan. Di sistem Mall Point, menukarkannya di sana. Kompleks kebahagiaan akhirnya selesai dibangun. Juzai, lihat siapa yang datang. Pemimpin, kenapa Anda datang? Selamat datang, selamat datang. Bagaimana? Aku hanya memindahkan posisi pekerjaan. Kamu sudah tidak menyambutku lagi. Mana mungkin? Pengusaha muda paling sukses di kota kita. Tentu saja aku harus datang. Selamat, selamat atas pencapaianmu. Tidak peduli apapun statusnya. Selama apa yang dilakukan bermanfaat bagi daerah kita, bermanfaat bagi pemerintah kita, bermanfaat bagi rakyat kita. Tidak peduli di posisi apapun, akan mendapatkan rasa hormat yang pantas. Sama halnya, jika melanggar kepentingan rakyat, aku tidak peduli siapa menyeretmu ke pengadilan. Pemimpin, tenang saja. Sebenarnya aku kembali hanya ingin menemani orang tua dalam waktu luang yang tersisa. Resort ini bisa mencapai keberhasilan seperti sekarang, tidak terlepas dari kerja keras para penduduk desa kita. Oleh karena itu, saya memutuskan, komunitas bahagia kita ini akan diberikan secara gratis. Orang-orang yang tumbuh besar dengan air laut barat kita tinggal di sini. Tuan rumah telah menyelesaikan tugas pembangunan komunitas bahagia. Hadiah untuk tuan rumah adalah semua barang di toko Point. Mulai sekarang keberuntungan tuan rumah adalah 120. Memicu atribut bunga persik. Atribut bunga persik.